Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi dari Pers News. Sebentar lagi kita akan tersambung dengan reporter Lakisan. Ya silahkan Lakisan. Terima kasih Mas Jimmy Wahyudi. Saya Lakisan hendak melaporkan perihal awak media sambangi Polda Metro Jaya untuk konfirmasi proses hukum Paulus Paul. Berikut info selengkapnya. Jakarta, Fadli, SH, MH dan Martinus Meruin Yong, Dip Eng, LLB, selaku tim kuasa hukum Paulus, akan segera melaporkan 5 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan data akta perusahaan PT Indospora dan kepemilikan saham Paulus. Para tersangka tersebut adalah Zainun Ahmadi, SH, M. Ken, Wajib Andi Mangkona, Syahral Muhammad Nur, dan Heru dan rencana tindak lanjut penyelidik Polda Metro Jaya untuk mengundang dan klarifikasi pencatatan sipil Notaris Daerah Kerja Jakarta Utara. Fadli menyampaikan, dari 5 tersangka diduga bersama-sama telah melakukan penipuan yang menyebabkan hilangnya 51% saham Paulus serta perubahan susunan pengurus di PT Indospora. Ini dibuktikan tidak adanya rapat umum pemegang saham, RUPST, Kamis, tanggal 10 November tahun 2024, di sebuah mal di Sunter, Jakarta Utara. Fadli menyampaikan bahwa permasalahan ini bermula dari ketidakjelasan mengenai kepemilikan saham Paulus sebagai klien kami di PT Indospora. Waktu itu tahun 2011 belum ada kepemilikan saham. Wajib Andi Mangkona memiliki 330 lembar saham dan Sahral memiliki 270 lembar saham, itu di tahun 2011. Pada bulan September tahun 2017, terjadilah penjualan yang dibeli Paulus dengan 51% saham atau 306 lembar saham dan menjadi direktur di PT Indospora dengan komposisi Wajib Andi Mangkona sebagai komisaris 150 lembar saham, Sahrul M. Nur 144 lembar saham. Jelas Fadli. 3 bulan kemudian 29 November 2017 perusahaan PT Indospora menggelar RUPS yang agendanya adalah Pak Paul yang tadinya sebagai direktur menjadi direktur utama karena kepemilikan 51% saham agar lebih dominan untuk menguasai hubungan dengan perusahaan lainnya. Beber Fadli, pada tanggal 30 Maret tahun 2020, yang dikeluarkan notaris Pak Zainul yang berada di Jakarta, tanpa adanya pemberitahuan dengan Pak Paulus namanya tiba hilang. Baik itu sebagai direktur utama atau direktur termasuk 51% sahamnya yang dimiliki hilang, ujarnya. Setelah mendengarkan keterangan dari Paulus Paul melalui pengacaranya Fadli, SH, MH yang berasal dari Bantam, awak media kembali menghubungi penyidik yang menangani kasus ini di Polda Metro Jaya. Para awak media mendesak penyidik untuk memberikan keterangan mengenai perkembangan proses hukum. Namun, penyidik belum dapat memberikan jawaban dan meminta para awak media untuk bersabar. Kami akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan, ujar Bribtu Wismoyo Aris Munandar. Itu udah sampai di Krimum. Pemirsa kita sudah sampai di kantor Krimum ya. Kita ingin klarifikasi terhadap laporan Pak Paulus yang hampir 2 tahun. Kita ingin klarifikasi sudah prosesnya sampai di mana. SP2HB-nya sudah ada, tapi karena waktunya yang menjelang 2 tahun itu harusnya soal P18, P19 dan P21 sudah keluar. Nah, kita ingin mendengarkan keterangan penyidik karena penyidik kita hubungi melalui ponselnya tidak tersambung. Jadi saat ini kita bertemu langsung dengan beberapa 3 orang. Nah, ini kita berada di depan kantor Krimum. Boleh di-shoot. Kita masuk ke kantor Krimum. Tapi tidak
Ini ya. Ini kita udah mulai ya, Kak? Sudah on kamera. PT Indospora Bumi Persada ini berdiri pada akta dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2011, yaitu nomor akta nomor 22 yang dikeluarkan oleh Notaris Andreas Timothy SHMK MKN di Kota Batam. Pada tahun 2011 tersebut, kepemilikan yaitu Wajis Andi Mangkona dan Syahral Muhammad Nur. Jadi saat itu belum ada Pak Paul ya. Nah, belum ada Pak Paul, itu 2011, belum ada Pak Paul. Wajis memiliki 330 lembar saham, Pak Syahral memiliki 270 lembar saham, itu di 2011. Pada tahun 2017, 11 September 2017, terjadilah pembelian saham oleh Pak Paul. Ada ya? Pak Paul ada di AHU, semua ada, jadi akta perubahan semua ada. Pada 11 September 2017, Pak Paul masuk di dalam PT Indospora sebagai direktur. Oke. Jadi di sini Pak Paul sebagai direktur memiliki 51% saham. Beliau sudah beli 51% saham dengan 306 lembar saham. Nah, komposisinya adalah Wajis Andi sebagai komisaris dengan kepemilikan 150 lembar saham, Syahral Muhammad Nur direktur utama dengan kepemilikan saham 144, dan Pak Paulus sebagai direktur dengan kepemilikan saham 306 lembar. 3 bulan kemudian, ini September, Oktober, November, 2 bulan kemudian, pada tanggal 29 November 2017 terjadi RUPS lagi, rapat umum pemegang saham. Di dalam RUPS itu agendanya adalah posisi Pak Paul yang sebelumnya sebagai direktur sekarang menjadi direktur utama. Oke. Karena saham 51%. Karena ya saham 51% juga, dan untuk kepentingan bisnis. Jadi memang company itu ya biar Pak Paul ya lebih dekat dengan mereka pengusaha-pengusaha ini ya. Jadi Pak Paul lah lebih dominan lah, lebih dominan menguasai saham dan menjadi direktur utama. Oke. Pada tanggal 30 Maret 2020, nomor akta 23 yang dikeluarkan oleh Pak Dainun juga, dalam hal ini notaris yang berada di Jakarta Selatan, tanpa kita ketahui, tanpa kita dapat undangan surat dan segala macam, terjadi perubahan lagi. Perubahan itu yaitu nama Pak Paul hilang sebagai direktur utama. Mau sebagai direktur utama, komisaris tidak ada nama Pak, hilang total. Jadi kita tidak tahu dasarnya apa. Kalau memang mereka ada RUPS, ini kan kita 51% pemegang saham dominan ya, mayoritas ya. Harusnya secara undang-undang perseroan terbatas itu harus forumnya terpenuhi. Sedangkan forum ya kita 51%, harusnya kita yang dominan di sini. Kok kenapa kita yang dominan tapi kita bisa hilang nama kita? Dasarnya apa? Apa dasar yang kita tanyakan nanti ke Dainun, apa dasar hilangnya nama Pak Paul gitu. Nah, kalau memang ada dalam notulen rapat RUPS itu poin-poin untuk menghilangkan nama Pak Paulus dengan alasan-alasan, coba jabarkan ke kita, paparkan ke kita, kan begitu. Itu 30 Maret 2020. Komposisinya tetap Wajis Andi sebagai komisaris dengan 330 saham dan Syahral Muhammad 270. Itu kembali seperti awal mulanya yang 2011 itu. Sebelum Pak Paul masuk. Sebelum Pak Paul masuk kan mereka si Wajis 30 lembar saham, Syahral 270. Nah, pada tahun 2020 komposisinya kembali seperti yang awal, ulanglah nama Pak Paul.
terjadi akuisisi. Jadi kita duga dijual lah saham ini kepada pemilik sekarang itu ada nama saudari Gabriel Putri Subiakto dan saudara Andreu Putra Subiakto. Nah, jadi pada tanggal 21 Desember 2020 terjadi akuisisi yang dilakukan oleh notaris Andres Timothy. Jadi Andres Timothy ini notaris yang pertama kali 2011 Andres Timothy sebelum masuk kuliah. Nah, yang terakhir sekarang ini juga Andres Timothy. Oke, di dalam akta perubahan ini, akuisisi ini, nama Pak Gabriel ini kan Andrew untuk penanda ketiga. Nama Pak Paul hilang. Jadi timbullah nama Gabriel Putri Subiakto, pemilik saham 420 lembar saham, dan Andreu Putra Subiakto, pemilik 180 saham sebagai komisaris utama. Harusnya ketika memang anggaplah ada rapat umum pemegang saham, ini misal anggaplah dasar Andres Timothy ya, notarisnya untuk menerbitkan akuisisi, harusnya kan dilengkapi juga dengan akta jual beli saham. Pak Paul ada nggak jual beli saham ini? Ada nggak tanda tangan? Kenapa Andres Timothy bisa mengeluarkan akuisisi itu gitu? Dasarnya apa? Kalaupun ada, pasti kita yakinkan itu ada dokumen yang dipalsukan. Karena memang pure sampai detik ini klien kita dalam hal ini Pak Paulus tidak pernah mengeluarkan jual beli saham kepada siapapun. Dan kami meyakini, kami memastikan sampai detik ini kita tetap pemilik saham 51% untuk Indospora ini. Makanya pada tahun 2023 Pak Paulus dan pengacaranya membuat laporan di kepolisian. Namun dekat ya. Tadi Zainul pertama kali kan dia membuat akte perubahan tadi. ya, Saya datang ke polisi dapat polisi kasih tahu Heru, kamu perubahan akte perubahan pertama kali kan hilang. Iya. Tadi Zainul hilang. Nggak lama komunikasi dengan Zainun juga, ya kan, kita kasih nomor tapi HP. Zainul Jadi kan media Kalau juga dia- lebih Zainul- konkret Iya, ya. kita semua Ada kutipan dari Zainun jawabannya Karena apa, kalau dari ini penyidik masih apa, pelajaran. dari Iya, kita apa kan. Perlu Zainun kita samperin juga. kemarin kasih Iya. kalau perlu masukin aja dia. Iya. Karena dia utamanya nih. Kata Heru, Iya. kata Heru, Zainun udah pensiun ini, udah Oh, tutup Heru. kantornya kan Si Heru- begitu. si Heru pintar, dia bilang udah begitu, pensiun dia. udah pensiun. Pintar dia. Kita Ini kasus masih kita lapor ya. nggak ada. Dia Orangnya bilang, ada, kantornya mungkin tidak Iya, ada. nggak apa-apa, gitu. kantornya. Nanti Si Heru bilang pintar ya. Nggak atur dia. Dia bilang si Zainul udah mau pensiun dia. Semua Kalau lihat orangnya ya, kalau lihat orangnya ini kita kayak nggak mungkin dia berbuat begitu gitu. Kayak apa? kalau ketemu orangnya baik sekali. Bahaya banget itu. Sama si Heru sama baik banget ya. Kita membuka pintu untuk berdamai. Terlapor ini ada niat damai, niat baik. Sedangkan waktunya itu sudah hampir, sudah 1 tahun. 2 tahun. Jadi 2017 sampai sekarang. 2017 sampai sekarang. sebenarnya kita ini dalam posisi di atas ya, kita pelapor ya, nggak perlu kita persuasif sama mereka, tapi kita masih legowo lah gitu. Masih kemanusiaan kita masih ada. Sebenarnya itu keterlaluan. Keterlaluan. Nggak ada kata Terlalu maaf. baik, Pak Paulus terlalu baik kalau Udah masih ada manusia. 7 kali. 7 kali saya ada satu. Si Heru yang Saya nelpon notaris itu kan tujuan kita persuasif, ya kan. Pas udah datang, Tapi ya, dia nggak mau respon saya. Saya telepon dia ngangkat tapi diam aja. Saya aja yang ngoceh ya kan. Saya ngoceh. tapi Sama dia saya diam. kita 3 hari pos kita tidak Direspon. tidak direspon, bahkan dia langsung kabur, langsung kabur. Gitu. Kita sampai malam di sana dia tidak. Makanya kita nggak tahu kenapa mereka ini para terlapor kenapa bisa merasa di atas angin Iya. ya, kita bingung. Angin, Makanya iya. kita Dia minta, meremehkan kita. makanya kita minta, harapan kita aparat kepolisian lebih responsif untuk Profesional, perkara ini. polisi ini Ya. profesional. Makanya Kita heran pelapor kok bisa lebih santai Iya. daripada kita terlapor bisa lebih santai daripada kita Daripada- pelapor. Iya, Gitu. Cuma salah Kok ketik merasa- aja, salah ketik aja gitu aja.
kok merasa seperti ya pokok di atas angin lah gitu. Ya setidaknya logikanya ketika orang merasa bersalah dan dia sudah dilaporkan, dia datanglah ke kita, bangun komunikasi. Itu Bisa saja maaf kita- atau mencari win-win solusi. Tapi untuk tidak. untuk sekarang ini belum ada telepon atau minta untuk Kemarin ini. saya- Media datang sana pun nggak dihargai. dua hari ini kan setelah demo, 2 hari ini setiap hari itu ada komunikasi sama saya. Pak Paulus kemarin dia bilang si saya udah kabur, teleponnya udah mati. Kemarin waktu kita demo terakhir. Iya, RT RW-nya Iya. hadir loh, LMK Si Heru, hadir. maksud saya, dia udah mati kontak. Kenapa dia berani nggak hadir? Ya tahu kenapa dia berani nggak hadir? Ya saya duga karena sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkret dari aparat kepolisian. Iya, itu makanya kita ngomong ini. Tidak ada tekanan Tidak. Dari Iya. jaksa sudah komitmen kan, P21 dijemput jaksa kalau polisi tidak mau pidana. Ya. Jadi mengenai semula saya di sekarang sangatnya saya lebih percaya pada jaksa sekarang karena polisi sudah 1 tahun jalan sampai sekarang. Sampai sekarang padahal itu polisi yang mengenali pengacara loh, bukan saya panggil pengacara, dia polisi yang panggil loh. Jadi tetap mau bicara, tapi kalau memang terpaksa ya dia tak mau. Karena kita sudah Saya selalu kasih Sudah itu. baik kok. Janganlah sampai itu kemarin mungkin saya tak mau lapor karena ini kemarin ya terakhir saya panggil Heru sampai waktu bulan kemarin. Atau kemarin. Saya tak mau saya mau udahlah. Kemarin saya ketemu sama dia pengacara, baru saya percaya nih, baru saya bilang "Udah, semua Heru yang tahu saya berdua diskusi. Jadi saya mancing, saya bilang, udah begitu mau coba kita mau kali kita komplain. Jadi saya sama dia kita panggil Heru. Itu sampai saya rayu sampai saya terakhir sudah dia tak mau datang gitu. Tapi kita siapkan tiket pesawat. Iya. Ya, Tidak, jadi kemarin datang aja itu juga ke tidak mau Jadi dipotong. kita sini dia tak mau datang. Saya langsung ngomong ada Heru. Saya bilang halo, kamu harus tanggung jawab. Ini udah 1 tahun saya tak pernah komunikasi sama ibu. Dia udah rayu dia tak mau datang dia. Alasannya situ. Akhirnya saya langsung datang. Heru, saya kira. Sekarang saya sudah beli tiket. Karena waktu awal dia terima Heru dijanji mau datang, tapi nggak tahu kapan. Tanya lagi, dia tak mau datang. Alasannya saya sibuk. Lalu saya langsung recording. Saya bilang, Heru, kamu udah janji sama anak saya loh. Waktu itu kan dia terima sama anak saya, sama Heru. Sekarang mulai kemarin saya rasa sama berkat tadi. Kamu udah janji kan mau datang ke Batam, tapi kamu sampai sekarang kami tunggu. Dulu ada tanggalnya kamu buat. Sekarang saya kasih tanggal. Saya udah beli tiket. Tanggal 22 kamu harus datang. 3 hari ini kamu harus datang. Kalau tak datang, terima kasih. Jadi saya kirim, saya beli tiket, saya suruh anak saya untuk booking dia. Ya kan? Dia lihat saya punya recording sama tiket, saya beli. Sampai diam-diam ya. Tahu-tahu tanggal 2 kemarin tuh di hari Minggu ya kalau hari Minggu. Tiketnya sore, pagi-pagi saya udah ke bandara. 3 hari nggak boleh ngomong, dia 2 hari bertemu saya. Jadi langsung ke bandara di Jakarta, langsung dia berangkat. Pintar ya, otak di sini. Jadi kemarin di Batam 3 hari saya kasih dia, saya bilang kamu harus bikin sebuah pernyataan, kamu bilang tidak berubah, tidak pengkhianat sama saya. Buat karena pernyataan, saya tidak pengkhianat, tapi di BAP kamu udah masuk dulu saya bilang, karena kamu berubah 3 kali loh, tanpa saya tantangan. 3 kali dia sampai nama saya hilang, sampai saham saya dibuang pada orang Belanda. Jadi dia jauhnya saya salah ketik. Kedua yang berbuat jual beli adalah Pemirsa, saya Lakisan melaporkan dari lokasi dan kota kembali ke redaksi dengan Mas Jimmy Wahyudi. Terima kasih Bu Lakisan, pemirsa stay tune on this channel. Kita saksikan berita-berita berikutnya hanya di Pers News TV Online, Tangyu.